Suamiku pewaris utama. Bab 11. Identitas mulai terungkap. Beberapa saat berselang, mereka berlima telah berada di jalanan kembali. Hadwin telah menyamarkan penampilannya. Jas yang dia kenakan, dipakainya terbalik, kemudian digunakan untuk menutup kepalanya. Ucapan tegas dan terkesan memaksa dari manajer proyek itu, telah menghempaskan harapan terakhir Nenek Wolf. Tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, kecuali menuruti saran dari kepala proyek itu. Baiklah, aku dan keluargaku akan pergi dari sini, tapi mohon jangan tergesa-gesa dulu, masih ada yang perlu kami persiapkan terlebih dahulu. Kata Nenek Wolf mencoba mengulur-ulur waktu, agar Hadwin bisa menyamarkan keberadaannya. Danish yang mendengar percakapan ibunya dengan manajer tersebut, memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Kalau kami pergi dari sini, lalu di mana kami harus tinggal Tuan? Tanya Danish putus asa. Itu bukan urusan kami. Kami bekerja di bawah perintah, dan harus dilaksanakan saat ini juga, jadi mohon maaf, kalau telah menyusahkan kalian semua. Jawabnya sopan dan selembut mungkin, ketika berbicara kepada Danish yang lebih tua darinya. Baiklah kami mengerti. Ucapnya lemah. Beberapa saat berselang, mereka berlima telah berada di jalanan kembali. Hadwin telah menyamarkan penampilannya. Jas yang dia kenakan, dipakainya terbalik, kemudian digunakan untuk menutup kepalanya. 5 menit kemudian, mereka sudah pergi lumayan jauh, dari bangunan yang selama 2 hari ini mereka tempati. Jangan duduk di sini, keberadaan kalian telah mengganggu pelanggan kami. Dasar gembel, pergi, hus. Ucap seorang pelayan toko garang, seperti sedang mengusir kucing yang mencuri makanannya. Jangan kurang ajar, kalian tidak tahu siapa aku. Jawab Nenek Wolf jengkel. Baru kali ini dia diusir sekejam dan sehina itu selama hidupnya. Memangnya kau siapa nenek tua? Ratu, orang kaya atau pengemis? Tangkisnya mengejek. Kurang ajar. Apakah kau tidak bisa bersikap sedikit lebih sopan pada orang tua? Teriak Nenek Wolf marah. Sudahlah, pergi dari sini. Ucapnya sambil mendorong tubuh Nenek Wolf pelan. Calista, yang mendengar dan melihat perdebatan, serta perlakuan pelayan toko pada neneknya menjadi geram. Dengan keras, dia balik mendorong tubuh pelayan tersebut hingga terjatuh. Pemilik toko ketika melihat keributan itu segera keluar, dan melerai pertengkaran tersebut, kemudian dengan suara tegas dia berkata, "Pergi dari tokoku, jangan mengotori pemandangan pelanggan yang akan datang ke sini." Ujarnya sarkasme. Sial. Benar-benar sial. Teriak Calista geram, sambil mengarahkan telunjuknya ke arah muka pelayan tersebut, kemudian berlalu dengan gontai. Kejadian itu terus saja berlangsung, berkali-kali mereka diusir, ketika mau berteduh atau duduk di emperan toko, apalagi di mall. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5.30 sore, tubuh mereka sudah sangat letih dan lemah. Tengah hari ini, belum sedikitpun makanan yang masuk ke perut mereka. Mau beli makanan, uang sudah habis. Mau mengemis malu. Duh. Sungguh sangat miris keadaan mereka saat ini. Orang yang dulunya kaya dan berkuasa, sekarang telah berubah menjadi gelandangan miskin dan hina. Tak seorang pun yang mau menolong mereka, termasuk juga saudara-saudaranya yang lain. Mereka malah bersikap masa bodoh, dan berlagak tidak kenal, walaupun dulunya mereka selalu menjilat Nenek Wolf, tapi sekarang mereka malah menjauhinya. Nenek Wolf juga sudah berusaha menghubungi kenalannya yang lain, agar bisa memberi tumpangan sementara baginya, tapi jawaban yang diterima, malah semakin membuat hatinya sakit. Sementara Hadwin, nasibnya juga tidak jauh berbeda dari keluarga barunya itu. Hadwin selama ini tinggal sendiri di kota B, kedua orang tuanya sudah lama meninggal,
sementara saudara perempuan satu-satunya, tidak diketahui di mana rimbanya. Detik, menit dan jam pun berlalu, jarum jam sudah menunjukkan angka 6,50 malam. Nenek Wolf juga yang lain, masih juga berada di jalanan. Tidak ada tempat berteduh, apalagi kamar untuk mereka tidur malam ini. Dalam kondisi putus asa, kelimanya terus saja bergerak menyusuri jalanan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah taman kota yang cukup bersih. Tubuh Nenek Wolf sudah sangat lemah, karena dari pagi dia tidak mau makan, atau tidak ada makanan yang bisa dimakan sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk duduk di kaki lima, yang di tepinya ada tembok tinggi, tidak jauh dari taman kota yang ada di situ. Kondisi mereka mirip dengan pengemis, yang sedang meminta-minta di jalanan. Orang-orang yang berlalu lalang, sedikit tersentuh melihat tubuh tua renta Nenek Wolf, yang sedang bersandar di pagar itu. Mereka dengan sukarela, mengulurkan makanan dan sedikit uang untuk diberikan kepada nenek tersebut. 1, 2, 3 dan seterusnya. Berbondong-bondong orang datang memberikan uang recehan kepada nenek tersebut, dan ini terlihat sedikit aneh. Karena banyak orang yang datang, dan memberikan makanan serta uang, tangan Nenek Wolf, mau tidak mau, tangannya terulur juga, untuk menerima pemberian mereka. Hal tersebut juga terjadi pada Danish, Everly, Hadwin dan Calista. Tangan mereka juga terpaksa terulur, untuk menerima pemberian dari orang-orang yang lalu lalang di dekat mereka, walaupun dengan rasa malu yang tidak terukur lagi. Sekarang lengkaplah sudah, Nenek Wolf juga keluarganya, sudah benar-benar menjelma menjadi seorang pengemis jalanan, satu hal yang dulu sangat tabu baginya. Tapi sekarang, dalam kondisi yang memaksa, mau tidak mau, mereka harus menerima status baru itu, pengemis dan gembel jalanan. Seperti yang Tuhan inginkan, sekarang mereka telah benar-benar menjadi pengemis dan gelandangan di kota ini. Tidak ada yang mau dan berani menolong mereka, kecuali atas perintah Tuhan sendiri. Bagus, biarkan mereka sendiri merasakan bagaimana rasanya menjadi gembel dan pengemis seperti yang selalu mereka katakan kepadaku dulu. Apakah kalian sudah menemukan keberadaan Jadira? Sudah Tuan. Aku dan orang-orangku telah menemukan keberadaannya. Saat ini, dia juga telah berubah menjadi seorang pengemis dan gembel, sama seperti suaminya Hadwin, dan keluarganya yang lain. Terus atur kondisi mereka seperti itu. Jangan biarkan mereka mendapatkan sesuatu tanpa izinku terlebih dahulu. Mengerti? Dimengerti Tuan. Jawab mereka serempak. Siapa orang yang memberikan instruksi seperti itu, kalau bukan Hendy, yang sekarang telah berubah menjadi orang kaya baru, dan penguasa perusahaan besar dunia. Hendy dengan kekayaan, kekuasaan dan kekuatannya, memobilisasi seluruh sumber daya yang dia punya, untuk melaksanakan dan melakukan apapun yang dia mau. Tapi dia masih ingat akan batas-batasnya. Hendy cuma ingin, orang-orang yang selama ini merundungnya, juga merasakan seperti apa yang dialaminya dulu. Hal itu memang disengaja oleh Hendy. Dia ingin memberikan pembelajaran yang berharga kepada Nenek Wolf, juga keluarganya yang lain, agar ke depannya, mereka tidak lagi menghina orang miskin. Lista sudah mengantuk, tapi di mana kita akan tidur? Tanya Calista memecahkan suasana sunyi di sekitar mereka. Hadwin yang mendengar pertanyaan dari Calista itu, bangun dan kemudian berkata, "Mari ikut denganku, aku tahu ada satu tempat yang bisa kita gunakan untuk tidur, walaupun sedikit menyeramkan." Tapi apakah tempatnya dekat dari sini? Tanya Everly penasaran. Kalau kita berjalan sedikit cepat, maka dalam waktu tidak sampai 30 menit, kita sudah sampai di sana, tapi kalau menggunakan kendaraan, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Jawabnya asal-asalan. Tempat apa itu? Tanya Nenek Wolf juga ingin tahu.
Kita ke tempat itu dulu Nek, setelah sampai di sana, baru akan diketahui tempat apa itu. Jawab Hadwin sudah mulai malas menjawab. Singkat cerita, mereka pun sekarang sudah berada di tempat yang dimaksud, tapi seluruh kening mereka berkerut, kecuali Hadwin tanda takut. Nenek Wolf yang pertama kali menyadari, bahwa saat ini, mereka sedang berada di mana. Kemudian dengan marah, dia bertanya kepada Hadwin. Bukankah ini pemakaman? Kenapa kau bawa kami ke sini Hadwin? Kata Nenek Wolf marah, walaupun sedikit gugup, tapi Hadwin yang ditanya hanya tenang-tenang saja, baru kemudian dia menjawab. Inilah tempat yang aman untuk kita tidur malam ini Nek. Aku yakin, kita tidak akan diusir lagi oleh siapapun. Nenek Wolf dan yang lain tidak merespon perkataan Hadwin, mereka malah melamun, dan berdiri bengong serta ragu-ragu, sampai terdengar sebuah suara yang sedikit keras di telinga mereka. Kenapa bengong saja? Ayo masuk ke bangunan itu, di dalamnya pun ada listrik, ayo. Ucap Hadwin kuat, hingga membuat mereka terbangun dari lamunannya. Dengan ragu-ragu, mereka terpaksa masuk ke bangunan yang dimaksud oleh Hadwin. Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya mereka, ketika melihat di dalam bangunan tersebut, terdapat banyak sekali peti mati yang bertumpuk di sana. Calista dan Everly, yang pada dasarnya adalah manusia penakut, tubuhnya menggigil ketakutan, dan berusaha merapat ke Danish serta Nenek Wolf. Ternyata bukan hanya mereka berdua yang takut, Danish dan Nenek Wolf juga merasa takut, ketika memandang tumpukan peti mati yang tersusun rapi di depannya. Kenapa kau bawa kami ke sini Kak Hadwin? Tidakkah kau tahu tempat apa ini? Apakah kau ingin mencelakai kita semua? Kata Calista emosi, Hadwin malah cuek saja dan menjawab. Kalian tenanglah, tempat ini aman. Peti mati yang tersusun di sana itu, semuanya kosong, dan tidak ada isinya sama sekali. Everly, yang mendengar penjelasan dari Hadwin protes, dan mengeluarkan pendapatnya. Tapi walau bagaimanapun, ini bukan tempat yang aman untuk kita tidur, apalagi situasinya sangat menyeramkan, lebih baik kita keluar, dan kita cari tempat lain saja untuk tidur malam ini. Hadwin sedikit geram, ketika mendengar bantahan dan usul dari mertuanya Everly, tapi tetap ditahannya. Tak lama sesudah itu, dia berkata yang ditujukan kepada mereka berempat. Apakah kalian pikir, ada tempat yang mau menerima kita, walau hanya untuk sekedar berteduh apalagi untuk tidur? Tak ingatkah kalian, bahwa kita sudah berkali-kali diusir, ketika ingin berteduh? Jadi singkirkan ketakutan kalian itu. Aku jamin, tempat ini tidak seseram seperti yang kalian bayangkan itu, ucapnya sambil rebahan, dengan bersandarkan dinding bangunan itu. Nenek Wolf juga yang lainnya, mau tidak mau, ikut juga duduk dengan bersandarkan dinding, dan sesekali melirik tumpukan peti mati yang ada di depan mereka itu. Rumah sakit Elizabeth, hari berlangsungnya pesta. Garvin yang saat itu babak belur, akibat dihajar oleh Brandy, telah dibawa ke rumah sakit, dan ditempatkan di ruang ICU, untuk mendapatkan pertolongan darurat. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan lebam di sana-sini, akibat terkena tamparan, pukulan dan tendangan dari Brandy, hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Di hari kedua, kesadarannya telah pulih, setelah dinyatakan sudah melewati masa krisis, oleh dokter yang menanganinya saat itu. Malam ini di hari kedua dan malam ketiga, jarum jam telah menunjukkan pukul 10.30, Garvin telah dipindahkan ke ruang rawat inap kelas mawar, dia tidak bisa tidur, pikirannya terus menerawang ke hari di mana dia dihajar oleh Brandy dengan brutalnya. Dia menghubung-hubungkan rentetan peristiwa yang telah dialaminya, dan akhirnya bermuara pada sosok Handy, orang yang selama ini disangka penyebab dari kacaunya pesta kakak sepupunya Jadira, dan penyebab kenapa dia saat ini berada di rumah sakit.
Walau dalam kondisi yang tidak dikatakan baik, tapi hatinya bergejolak penuh dengan dendam terhadap sosok Hendy yang sangat dibencinya. Ingin rasanya dia mencabik-cabik tubuh Hendy, hingga menjadi potongan-potongan kecil, dan diberikannya kepada anjing jalanan. Awas kau Hendy. Setelah aku sembuh, aku akan mencarimu, dan membuat perhitungan denganmu. Tunggu saja waktunya. Ucapnya dalam hati geram, sambil mengekspresikan kemarahannya, dengan mencengkeram kuat besi pembatas tempat tidurnya. Andai saja saat itu, ada orang yang mendengar perkataan dalam hatinya, mungkin orang tersebut akan berkata, Garvin, kau pikir kau siapa saat ini? Tak tahukah kau, bahwa Hendy bukanlah orang yang bisa kau singgung seenaknya lagi. Jika kau ingin membuat perhitungan dengannya, maka kau sendiri akan mengantarkan nyawamu kepadanya. Lagi pula, kau sekarang bukanlah siapa-siapa, kau sekarang sudah miskin, karena semua harta benda nenekmu telah disita oleh perusahaan Birawa Group dan pihak bank. Dasar orang bodoh, tidak tahu diri, sok berkuasa, dan bla 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 bla. Begitulah mungkin kalimat-kalimat yang akan dilontarkan oleh orang tersebut, untuk menggambarkan kejengkelannya, akibat mendengar perkataan Garvin yang tidak tahu diri itu. Hari di mana Hadwin dan Jadira ditahan. Pesta pernikahan yang digadang-gadang, akan menjadi pesta yang meriah dan penuh kejutan, telah menjadi kacau, dan berubah menjadi ajang pembantaian oleh orang-orangnya Hendy. Nenek Wolf juga yang lain, diusir secara paksa dari ruangan pesta tersebut, sedangkan Garvin saat itu tidak diketahui nasibnya. Hadwin dan Jadira dituduh telah menggelapkan uang perusahaan, dan mereka berdua langsung ditahan, serta dibawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Tapi di tengah jalan, terjadi sebuah kecelakaan kecil, yang menyebabkan mobil yang sedang ditumpangi Hadwin dan Jadira, terpaksa berhenti, untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut. Di saat itulah, Hadwin melarikan diri, tanpa menghiraukan keberadaan Jadira, yang masih berada dalam mobil tahanan itu. Apalah daya bagi seorang wanita lemah seperti Jadira, dia tidak mampu berlari cepat seperti suaminya, maka dengan perasaan sedih, dia pasrah, ketika ditinggal oleh Hadwin begitu saja. Sementara bagi Hadwin, begitu dia berhasil melarikan diri dari dalam mobil tahanan itu, sedikitpun dia tidak menoleh ke belakang, untuk sekedar melihat keadaan istrinya. Dia terus lari dan berlari, dan entah sampai kapan akan berakhir. Begitu menyadari hal itu, Jadira menjadi begitu sedih, dia tidak menyangka, bahwa suami barunya itu, tega meninggalkannya sendiri. Benar-benar suami yang tidak bertanggung jawab, dan mementingkan diri sendiri. Katanya dalam hati. Setelah 2 hari, Jadira diberi penangguhan penahanan oleh pihak kepolisian, dengan jaminan, bahwa dia tidak akan melarikan diri, dan tidak berusaha menghilangkan bukti. Malam ini, dia sedang terlunta-lunta di tengah kota, tanpa seorang pun yang peduli akan nasibnya. Dia tidak bisa menghubungi siapapun, karena saat ini, dia tidak membawa handphone atau alat komunikasi lainnya. Jangankan handphone, uang saja dia tidak punya, karena ketika saat pesta pernikahannya, tentu saja tidak membawa uang, sedangkan handphonenya, dia letakkan di dalam tas dan tidak dibawanya serta. Perutku lapar sekali, bagaimana aku mendapatkan makanan, sedang saat ini, aku tidak punya uang sama sekali. Benar-benar sial. Umpatnya lirih, sambil mengamati jari manisnya. Ternyata cincin kawin yang diberikan oleh Hadwin, sudah tidak ada lagi di sana. Sejak kapan cincin itu tidak ada lagi di jari manisku? Apakah petugas itu atau orang-orang yang ada di dalam pesta yang telah mengambilnya? Kata Jadira dalam hati, sambil menggerutu kesal. Sial. Sudah malam, mana lapar lagi. Gerutunya lirih, kemudian dia duduk di bangku panjang dekat taman kota.
Wajahnya menengadah ke langit, dan tangannya dia letakkan di atas kepala, sambil mengacak-acak rambut tanda kesal, hingga membuatnya berantakan. Tanpa dia sadari, ada beberapa orang yang sedang berdiri di dekatnya. Mereka terdiri dari 1 orang pria dewasa parubaya, dan 3 orang wanita yang berbeda usia. Sepertinya mereka sebuah keluarga kecil, dengan 1 istri dan 2 anak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, salah seorang dari mereka mengulurkan makanan dan sedikit uang kepada Jadira. Dia kira Jadira adalah peminta-minta alias pengemis. Apa maksudnya ini? Kenapa kamu memberikan makanan dan uang ini padaku? Aku bukan pengemis. Teriak Jadira marah. Kalau kau bukan pengemis, lalu kau siapa? Kenapa kau mengacak-acak rambutmu sendiri seperti orang gila? Jangan sembarangan kalau ngomong. Aku benar-benar bukan pengemis, aku hanya berniat duduk di sini, dan melepaskan kekesalanku pada seseorang, tahu kau? Bagiku itu sama saja, pakaianmu memang bagus, sepertinya kau habis dari pesta, apakah pasanganmu selingkuh, dan kau lari darinya, atau apa? Jangan asal bicara kamu. Bentak Jadira marah. Orang yang dibentak mundur ketakutan, dia tidak menyangka perkataannya akan menyulut emosi dari lawan bicaranya. Sementara Jadira, benar-benar marah, ketika disebut sebagai pengemis, padahal dia hanya berniat duduk di bangku dekat taman itu, untuk sekedar melepaskan lelah. Walaupun sejujurnya, perutnya sangat lapar, tapi dia tetap tidak mau mengemis, hanya untuk sekedar mendapatkan makanan. Sedangkan anak tertua dari pasangan itu, memang benar-benar kurang ajar. Dengan umur yang terpaut jauh, tapi sikapnya kepada orang yang lebih tua sangat tidak sopan. Itu bukan salahnya juga, dia dan keluarganya, saat itu sedang menikmati indahnya taman pada malam hari, yang diterangi dengan lampu yang berwarna-warni. Saat mereka sedang lewat di trotoar jalan taman itu, tanpa sengaja, mereka melihat ada seorang wanita, yang sedang mengacak-acak rambutnya, sambil menggerutu tanda kesal. Atas kelakuannya itulah, maka salah seorang dari mereka mengira, bahwa wanita yang dilihatnya itu, adalah pengemis, atau orang gila, yang tak mendapatkan jatah makanan. Maafkan sikap anak gadisku ini Nona, memang kadang-kadang, dia sembarangan bicara. Mohon jangan diambil hati. Kata bapaknya terkesan bijaksana. Kami kebetulan lewat di tempat ini, dan tanpa sengaja melihat Nona sepertinya sedang marah. Lalu apa hubungannya antara marah, dengan memberikanku makanan dan sedikit uang itu? Apakah kalian pikir aku ini pengemis? Bukan seperti itu maksudnya Nona, kami hanya sekedar berbagi, kami lihat Nona sepertinya sedang kehausan, atau mungkin kelaparan, maka kami berinisiatif untuk memberikan makanan dan minuman, serta sedikit uang ini kepada Nona, siapa tahu Nona membutuhkannya. Sungguh kata-kata yang bijaksana dan menyejukkan. Emosi Jadira seketika mereda, kemudian sekilas dia memperhatikan orang tua itu, dan sepertinya dia kenal, atau pernah bertemu di satu tempat, yang entah di mana, dia sudah lupa. Terima kasih kalau begitu, dan maafkan sikapku juga. Ujar Jadira merendah, kemudian dia mengambil makanan dan minuman, yang diberikan kepadanya tadi. Peristiwa itu, tentu tidak lepas dari pantauan orang-orang Hendi, yang sengaja disebarkan di setiap sudut kota, gunanya adalah untuk memantau pergerakan dari orang yang ingin dia beri pelajaran. Kenapa jadi begini nasibku? Kukira setelah lepas dari Hendi, hidupku akan menjadi makmur, tapi lihat sekarang, bukannya tambah makmur, tapi semakin miskin, dan sudah mirip gelandangan dan pengemis. Gumamnya pelan dengan wajah sedih. Setelah makanan yang diberikan oleh bapak tua itu habis, Jadira belum memutuskan untuk beranjak dari tempat duduknya, dia masih senang duduk di sana, hingga tiba-tiba 20 buah mobil mewah,
berhenti tepat di seberang taman kota itu, yang tidak begitu jauh dari tempat duduk Jadira, cuma dipisahkan oleh jalan yang lumayan lebar. Begitu pintu-pintunya terbuka, penumpangnya segera berhamburan keluar, membentuk pagar di kiri kanan mobil mewah nomor 2, yang bentuknya berbeda dari mobil lainnya. Lamborghini Mansory GT, itulah nama mobil tersebut. Mobil yang selama beberapa hari ini menjadi fenomenal dan trending topik di kota B. Begitu pintu mobil nomor 2 terbuka, terlihat kaki kanan yang keluar duluan, dengan memakai sepatu yang terlihat mahal, kemudian menyusul kepalanya, dan akhirnya, seluruh tubuh penumpang mobil itu terlihat dengan jelas. Penampilannya yang tenang dan maskulin tersebut, membuatnya sangat berharisma. Kacamata hitam yang bertengger di atas hidung dan menutupi matanya, menambah karisma orang tersebut menjadi jelas terlihat. Sekilas dia mengedarkan pandangannya ke sekitar, kacamata yang dipakainya masih tetap melekat di wajahnya. Setelah dia membalikkan badan, kacamata yang dipakainya baru dilepas. Kemudian dengan dikawal oleh 40 orang pengawal, dia memasuki gerbang sebuah tempat yang mungkin kafe, ataupun restoran mahal. Jadira yang melihat orang yang baru keluar dari dalam mobil mewah tersebut, tercekat diam, dalam hatinya berkata, benarkah orang yang barusan keluar dari dalam mobil mewah itu Hendy, atau orang lain? Tapi tak mungkin kalau itu Hendy. Sejak kapan dia menjadi sekaya itu? Kata batinnya lagi. Kalau bukan dia lalu siapa? Aku mengenal betul postur tubuh Hendy. Ya, aku yakin itu pasti dia, tapi bagaimana mungkin? Aku harus menemuinya untuk membuktikan penglihatanku, kata hatinya mantap. Bergegas dia berdiri, dan sedikit berlari menyeberang jalan, untuk menyusul orang yang disangkanya Hendy. Tapi belum juga dia masuk ke dalam pintu gerbang itu, Jadira telah dicegat oleh beberapa orang pengawal, yang tadi mengawal orang yang mirip Hendy tersebut. Aku Jadira, dan aku kenal dengan orang yang kalian kawal itu. Izinkan aku untuk menemuinya, ini penting. Ujarnya sedikit memaksa. Gembel sepertimu mengaku kenal dengan tuan muda. Sebaiknya kau berkaca dulu Nona, dan melihat bagaimana penampilanmu itu. Jawab salah seorang pengawal tersebut ketus. Bukan Jadira namanya kalau dia menyerah, hanya karena dibentak seperti itu. Dia tetap memaksa untuk masuk, dan bertemu dengan orang yang disangkanya Hendy itu. Bagaimanapun caranya, dia harus bertemu dengan orang itu, untuk memastikan bahwa orang yang dilihatnya tadi itu memang benar Hendy. Tapi sekuat apapun dia berusaha, dia tetap tidak diizinkan untuk masuk, dan akhirnya dia memutuskan untuk menunggu di depan pintu gerbang saja. Keributan yang terjadi di depan pintu gerbang itu, menarik perhatian beberapa orang yang ada di dalam bangunan besar tersebut, yang ternyata adalah sebuah restoran mewah. Cantik-cantik tapi gembel, sayang sekali, mana bau lagi. Wajahnya boleh cantik, tapi kalau mentalnya sakit, buat apa juga, dan buat malu saja. Bukankah ini restoran kelas atas? Hanya orang-orang kaya saja yang bisa masuk ke sini, tapi kenapa gembel itu memaksa untuk masuk? Bermacam komentar muncul dari pelanggan restoran tersebut, yang saat ini sedang duduk di meja mereka masing-masing, sambil menikmati makanan pesanan mereka. Sementara Hendy, saat ini sedang berada di ruang VIP dengan pengawalan super ketat, dengan manajer restoran tersebut yang langsung melayaninya. 1 jam kemudian, Hendy keluar dari ruangan VIP tersebut. Dengan elegannya dia berjalan menuju pintu gerbang restoran, di mana Jadira saat itu masih ada di sana. Kehadiran orang yang sedang ditunggunya itu, membuat hati Jadira berdebar tidak karuan. Dia sangat ingin bertemu dengannya. Tujuannya adalah untuk memastikan, dan melihat lebih dekat dan jelas, siapa sebenarnya orang yang dikawal oleh puluhan orang tersebut. Dan ketika orang itu sudah dekat dengannya, Jadira berteriak, "Hendy!
Apakah itu kau? Aku Jadira, istrimu dulu. Apakah kau tidak mengenaliku lagi? Teriak Jadira histeris, sambil berusaha menerobos brigade pengawal-pengawal itu, tapi tidak berhasil. Hendy hanya sekilas melihat ke arah Jadira, lalu dengan angkuhnya dia berlalu, tanpa sedikit pun menyahut atau menjawab pertanyaan Jadira, sampai dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan segera berlalu. Hendy. Aku yakin itu kau, tapi kenapa kau tak mengenaliku lagi? Aku menyesal telah membuatmu terhina Hendy, sebenarnya kau tidaklah sehina yang disangkakan orang. Ternyata kau adalah orang kaya. Kalau dari dulu aku tahu, bahwa kau bukan orang miskin, maka aku tidak akan membuangmu Hendy. Teriak Jadira histeris. Orang-orang yang berlalu lalang di jalanan, juga yang sedang berada di dalam restoran, semua melihat ke arahnya. Mereka tak habis pikir, kenapa seorang gadis cantik, walaupun berpakaian sedikit kotor, dan rambut acak-acakan, berteriak-teriak seperti itu, mungkinkah dia orang gila baru? Bersambung.